Hadir ada Bang Sandi Firly, gitu ya. Isi persoalan. Semua ide itu harus ada persoalannya, ada konflik ya. Dan salah satu unsur sebuah cerita itu harus ada konflik. Nah, untuk mempermudah kata-kata konflik itu mestinya jangan dikata bukan dengan kata konflik, tapi dengan permasalahan. Karena ketika banyak konflik itu semacam perkelahian, orang marah-marah gitu, atau berbeda pandangan. Tapi bukan seperti itu. Konflik itu macam-macam. Ada permasalahan yang tidak mesti adu fisik, bukan permasalahan yang harus saling bertentangan, tapi ada permasalahan yang kita bicarakan di dalam cerita itu. Misalnya tadi ada ide tentang persoalan lingkungan. Maka kita harus ketika ada tema tentang lingkungan, hutan, maka kita harus mengambil apa kira-kira yang kita bisa ceritakan tentang hutan itu. Nah, ini saya contohkan, misalnya kita mengambil soal kerusakan alam atau kerusakan hutan. Saya mau contoh, tapi kan banyak nanti bisa kita gali dari soal tema misalnya lingkungan hidup itu atau hutan itu. Nah, tadi misalnya ini kan spesifik. Tadi kita ambil tema tentang lingkungan hutan atau lingkungan tentang hutan, maka kita rumuskan gini, hutan apa sih yang pengen kita jadikan ini masuk pada bagian fiksinya. Kalau meratusnya kan real ada. Hutan itu ada, kampung Losaldo itu ada. Tapi keluarga Ayu itu fiksi yang kita akan ciptakan. Nah, setelah keluarga Ayu itu, saya susah ya dengan yang sini aja deh. Nah, lalu kita pengen, tadi kan di awal ide itu harus ada masalahnya, ada masalahnya. Lalu kita buat keluarga ini masalahnya apa? Nah, ternyata kita ambil aja contohnya kebun karet keluarga Ayu terancam. Nah, mengapa terancam? Karena di sana akan ada penambangan misalnya. Jadi itu masalahnya. Terus ketika dia punya masalah keluarga ini, apa yang dilakukan oleh si Ayu atau keluarganya dan apa yang terjadi? Nah, kemudian dalam semua cerita itu harus ada kebaruan, harus ada kebaruan. Jadi jangan sampai kita mengulang sebuah cerita yang itu pernah ditulis oleh orang lain. Kenapa ya? Ya, dalam ide yang akan kita tulis harus ada kebaruan. Kita tahu sudah ada banyak orang yang menulis tentang cerpen tentang lingkungan, pasti banyak kalau pernah membacanya. Nah, dalam pengadilan ini maka ide adalah suatu pokok persoalan baru yang belum pernah dituliskan. Jadi pastikan bahwa ide yang kita rancang tadi itu belum pernah ditulis orang. Ya, belum pernah ditulis orang. Itu harus dipastikan ide yang kita tulis itu belum pernah ditulis orang. Selanjutnya, nah, tapi ada beberapa yang membuat ide itu bisa menjadi mendapatkan unsur kebaruan. Nah, dalam hal tadi kita mencontohkan pegunungan Meratus misalnya, maka dia bisa menjadi baru karena apa? Pertama soal lokasi. Yang dalam hal ini dengan sesuai tema kita potensi lokalitas. Lokalitas itu Loksana itu kan cuma ada satu-satunya di Meratus. Nggak ada di Sumatera, nggak ada di Jawa, nggak ada di Papua, nggak ada di Aceh. Dia cuma satu-satunya ada di Meratus. Itu kan sesuatu yang tidak ada di lain. Dan orang lain pasti nggak nulis itu lah. Kecuali orang di Kalsel kita ini. Konflik persoalannya. Nah, mungkin kita bisa menggali kira-kira konflik apa yang bisa kita buat dengan mengambil lokasi setting cerita kita itu di Loksana. Nah, terus keempat, gaya bahasa dan teknik penulisan. Ini saya kira nggak bisa kita bahas di sini karena waktunya agak panjang nanti kalau membahas juga soal. Nah, terus pertanyaannya tadi kan, dari mana datangnya ide itu? Ide bisa datang tiba-tiba. Nah, ini kan kadang-kadang orang kan kayak mendapatkan ilham gitu ya. Mendapat ilham gitu. Nah, terus dan bisa juga diperoleh dengan cara berpikir. Nah, cara berpikir ini yang jarang dilakukan orang. Orang jarang berpikir. Dia menunggu ilham. Nah, sementara kalau teman kita ilham kan bisa ditelepon. Ini bukan ilhamnya gitu. Terus ada beberapa cara bagaimana bisa mendapatkan ide. Ada beberapa cara. Tadi kan bagaimana merumuskan idenya. Sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan ide. Itu bisa dari pengalaman pribadi atau orang lain. Misalnya kalian pernah ke Losaldo, ya, pernah ke Losaldo, pernah ke sana, pernah bawa rafting misalnya. Sebagian besar novel saya di lampau dan catatan itu tuh
Bisa fiksi itu kan bebas. Kita bisa berandai-andai apa aja. Bisa, bagaimana seandainya ada satu pohon besar yang tidak bisa ditebang? Apa yang terjadi? Misalnya ada pohon. Kemudian ini kita membayangkan entah itu beneran ada atau dalam imajinasi kita. Kita membayangkan ada satu pohon yang orang tidak berani menebangnya, atau orang mau menebangnya tapi kemudian jatuh sakit atau bahkan mati. Itu kira-kira apa yang terjadi? Atau kalian berimajinasi misalnya kalau membaca novelnya Kafka misalnya ada metamorfosis, itu tokohnya menjadi kecoa sampai seperti itu. Nah, dalam kita berimajinasi tentang pohon tadi, nah kira-kira kenapa pohon itu tidak bisa ditebang? Apakah di sana ada penunggunya, ada hantunya? Terus apakah apa yang terjadi dengan orang yang mau menebang sehingga pohon itu tidak bisa ditebang misalnya? Dan apa dampak keberadaan pohon itu? Dan bagaimana akhirnya? Nah ini ide itu sudah sampai seperti itu, susunan idenya itu. Walaupun dalam perjalanan proses menulis itu akan terus bertambah, akan terus muncul. Yang ternyata memiliki hubungan dengan teman sekelasku. Ini kan agak rumit ya idenya sebenarnya. Dia misteri pembunuhan, dan ternyata itu ada hubungannya dengan teman sekelasnya. Berarti dia tuh ketika membuat ide ini itu udah ada cerita di kepalanya. Dan aku pengen dengar ceritanya seperti apa. Kita semua pengen dengar dia tuh udah membayangkan cerita seperti apa. Walaupun nanti ketika eksekusi menulis itu bisa berubah, tapi minimal dia udah punya imajinasinya. Ya, ini punya siapa ya? Si Alvina ya. Silakan kamu kira-kira gimana ceritanya? Jadi ceritanya ini tentang misteri pembunuhan satu keluarga tadi, dan satu keluarga itu iya ada hubungannya teman sekelas itu dengan Ini kelas SMA, dia SMA. Ya. Dan satu keluarga itu yang dibunuh itu berkeluarga dengan yang teman sekelas itu. Iya, yang membunuh itu satu keluarga dengan yang dibunuh. Idenya itu pendek. Dia dimakan bumi hingga tidak pernah kembali. Meninggal, meninggal. Dia dimakan bumi sampai tidak pernah kembali. Ini masalahnya apa orang ya? Nanti gimana ya? Kan kebayang idenya kan? Kebayang nggak? Dia dimakan bumi hingga sampai tidak pernah kembali. Nggak kebayang ini. Masalahnya nggak tahu ini. Masalahnya dia makan bumi selesai. Ya, nggak ada cerita, habis. Ya, bisa aja sih kita korek-korek tapi nggak terlalu asik ya idenya produksi ya. Yang lain, jadi kita nggak sebutkan namanya. Masih kita cari yang cowok. Ada sedikit cowok di sini. Idenya pemberontakan Redo 24. Ini usianya kayaknya. Ini kalau dalam jurnalistik itu kan pembunuhnya adalah Redo dan kurung 24. Berarti umurnya. Pemberontakan Redo 24 untuk melegalkan musik di dunia keroncong. Wow. Meletakkan Redo. Tapi ini kan antara bagus dan tidak ya sebenarnya ya. Jadi kita perlu dengarkan lah bahwa pemberontakannya ini pemberontakan kayak apa, terus melegalkan musik di dunia. Dia kenapa ini bisa menarik? Karena dia sudah punya nama. Jadi kalau orang itu sudah punya nama, idenya itu berarti dia udah tahu pengen cerita apa. Misalnya dia membuat nama dunia kongkong, berarti dia punya gambaran dunia kongkong itu sebenarnya. Kalau ujungnya PTL kan bahaya ya.
Kongkong loh. Penulisnya adalah Andre Hardianto. Ini mendatangkan keburukan ini. Oke, nah, saya baru dari sekolah tadi, tapi saya ini tidak yakin dengan cerita saya. Jadi setelah nah begini seperti itu kan, jadi ada orang-orang yang memberontak yang ingin melegalkan musik. Nah, di sini yang abang saya kuatkan lah. Saya tidak yakin dengan cerita yang saya buat. Jadi tokoh-tokoh pemberontak ini saya ambil dari nama-nama orang yang populer dalam dunia musik seperti termasuk Bang Haji Roma Kami, The Beatles, Queen dan lain-lain. Jadi seperti itu. jadi Seperti itu saja, dan dapat gambaran itu ya dari cerpen Bang Sandi yang sepuisi itu yang dapatnya. Itu kan menampilkan orang-orang. Jadi bayangan seperti itu. Ketika ada banyak orang-orang yang apa ya terkenal dalam dunia musik di dunia kita saat ini, di dunia yang saya buat itu adalah pemberontak melegalkan musik. keren ya, keren. Bang juga punya cerita tentang karya seorang perempuan kutu buku yang terseret ke dalam buku cerita kuno yang dia baca. Ada yang mengingat kemana nih? Pernah baca nggak cerita semacam ini? Hah? Banyak. Jadi pelajarannya adalah, jadi kan di awal jangan membuat cerita yang itu akan bisa mengingatkan kita pada cerita orang lain. Jumanji juga kayak gitu juga, meskipun agak beda. Kalau terseret ke dalam buku itu ada apa? Yang pernah tahu saya? Ada ya? Aku pernah, alasannya pernah baca gitu. Ada. Jadi katanya banyak, kami yang banyak. Pernah baca? Yang tokohnya terseret ke dalam buku. Pernah ya? Dan dia tuh dalam lemari ya? Versi komik ada juga. Oh banyak. Jadi yang tadi aku belum sebut nama ya. Yang menulis ide ini sebenarnya urungkan idenya, ganti yang lain. Karena kukira kesecanggihan maupun nanti di dalam ceritamu tokoh yang terseret dalam buku orang tetap akan mengingatnya yang lebih dulu. Sekeren aku. Karena sama, yang lain terseret ke dalam buku, kamu juga terseret ke dalam buku meskipun ceritanya berbeda, orang tidak akan bisa melupakan yang di awal. Jadi kamu bisa jadi epigon, kamu bisa jadi bagian dari. Oke, kita ganti satu lagi ya, tokoh, keinginan, kalangan, ekspresi. Ya. Jadi dalam premis itu tokoh harus punya keinginan terus. Nah sementara di dalam cerpen nggak harus punya keinginan, nggak harus ada halangan. Tapi kalau dalam novel itu boleh kayak gitu. Jadi premis itu lebih baik diterapkan pada novel dan skrip film. Tapi dalam cerpen itu menjadi cerpen kita akan menjadi kayak hamba. Kita imajinasi kita akan susah berkembang. Maka saya tidak mengajarkan atau memberitahu tentang premis. Nah misalnya ini agak kayak premis jadi misalnya yang punya ini. Kenapa saya bicara premis? Karena saya baca ini kok kayak premis gitu. Ini ide cerita seorang anak laki-laki 14 tahun yang memiliki adik perempuan berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah. Ya, premisnya adalah, jadi kalau dirumuskan dalam premis, ada seorang anak laki-laki yang keinginannya adalah anaknya bisa bersekolah, ya kan? Karena anaknya berkebutuhan khusus. Nah, tapi di sini halamannya nggak disebutkan. Misalnya halamannya karena dia disabilitas, kan gitu aja. Tapi dari sini itu imajinasinya nggak kelihatan, nggak. Cerpen itu semakin liar, imajinasinya akan semakin keren. Cerpen ya. Kalau novel tuh premis boleh diterapkan, karena dia akan panjang ceritanya dan dia ada kronologis yang panjang, itu bisa. Nah ini kayak premis yang ini, makanya dia menjadi kayak apa ya, monoton, enggak ada yang size, ya kan? Bahkan penulis esai sekalipun juga penulis. Setuju nggak dengan pernyataannya? Tidak. Berarti kamu belum spesifik, ya.
Tadi susah nggak dipahami ini? Susah nggak dipahami? Ini yang puitis susah nggak? Nggak susah. Jadi pernyataanmu batal, ya kan? Susah nggak paragraf yang pertanyaan itu? Susah nggak dipahami? Enggak. Batal juga pernyataan. Kamu kalau bilang kenapa puisi itu banyak yang tidak bisa dipahami? Ya, ada puisi gelap kan? Betul nggak? Kalau kita nggak bahas puisi ya, tapi kalau kita kasih puisi satu puisi, misalnya puisinya Gunawan Muhammad misalnya, yang banyak puisi gelapnya itu, mungkin benar pernyataanmu bahwa kenapa penyair. Nah, pertanyaannya bukan penulis, karena kalau penulis kan penulis novel juga penulis. Nah, tapi kalau penyair berarti dia spesialis menulis puisi. Jadi kenapa pertanyaanmu seharusnya kenapa puisi itu susah dipahami? Nah, baru benar pertanyaannya. Kenapa penyair itu membuat kalimatnya susah dipahami? Oke, kamu mau mengubah pertanyaan? Mau mengubah pertanyaan enggak? Enggak. Mau mengubah pertanyaan? Oke, kita jawab dulu. Ada kalau puisi memang ada banyak yang susah dipahami ya. Kalau puisi aku bersepakat. Cerpen juga ada beberapa, terutama cerpen-cerpen surrealis ya. Surrealis, absurd juga ada. Nah, itu agak susah dipahami. Tadi ada yang bentuk kenapa? Supaya keren katanya. Sebenarnya bukan hanya itu, bahwa kalau kita kembali ke tulisan cerpen atau prosa ya, cerpen dan novel, memang ada beberapa cerpen yang mungkin agak berat gitu. Maksudnya apalagi cerpen surrealis misalnya, dengan menggunakan diksi-diksi yang yang tidak umum misalnya, itu mungkin bisa dipahami. Kira ini akan tergantung pada tingkat pengetahuan.